Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita. Alhamdulillah. Kita masih diberikan rasa aman, masih diberikan rasa tenang, dan juga Allah pilih kita bisa duduk di sini walaupun sebenarnya ada aja sih kebutuhan ya. Tapi Allah berikan pilihan untuk di sini. Ini patut disyukuri, alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Karena yang lain pun sebenarnya bisa jadi menginginkan duduk, hadir sholat maghrib berjamaah, terus duduk di masjid sambil nunggu waktu sholat, kita sama-sama murojaah, kita sama-sama belajar. Ini pahala yang luar biasa, poin yang sangat besar. Bahkan seduduknya kita di sini itu dihitung sholat, diberi rahmat oleh Allah. Sampai isya nanti itu dihitung pahala sholat gitu. Karena kita sekalian nungguin sholat ya, nungguin sholat. Ditambah lagi kita sama-sama belajar di sini kan. Pahalanya thalabul ilmi kan luar biasa. Jadi bisa dapat yang luar biasa. Tinggal satu, kita ikhlaskan niat kita. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita sampaikan salawat dan salam pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umatnya yang nanti dipanggil oleh Rasulullah. Nama kita dipanggil mudah-mudahan oleh Rasulullah. Hai siapa? Mang Qasim atau Pak Abdurrahman dipanggil. Yang mana nih jamaah Masjid Rabah Adawiyah? Kok Rasulullah bisa kenal? Karena kita sering membaca sholawat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyampaikan, aqrabuhum ummati yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Nanti umatku yang dekat kepadaku di hari kiamat itu adalah yang paling banyak baca salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Tentu ada kuncinya.
kita harus meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu kuncinya. Karena jangankan pada kita, pada anaknya aja Fatimah, termasuk istrinya yang tercinta Aisyah, kalau pengen bareng di surga nanti katanya ini bikasroti sujud, bikasroti as-sujud, perbanyak sujud. Apa? Sholat, terutama sholat wajib. Itu mah udah rukun, namanya rukun, nggak boleh ditinggal. Mudah-mudahan kita terjaga sholatnya, digampangkan langkah kaki untuk menyempurnakan sholat kita. Sholat 5 waktu bisa berjamaah di masjid. Ya kadang kan kita ada kerjaan katanya gitu. Tapi mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan yang memudahkan kita untuk makin dekat kepada Allah. Gitu. Dunianya dapat, ibadahnya juga dapat. Nah, itu diantara yang kita pinta tuh harusnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya duitnya doang yang minta banyak. Ya Allah, carikan saya pekerjaan yang gajinya besar, yang untungnya banyak. Jangan hanya itu, tapi ya Allah, carikan saya pekerjaan yang makin mendekatkan diri kepadamu, membuat saya bahagia di dunia dan di akhirat. Gitu harusnya. Bagusnya begitu ya Bapak. Insya Allah mudah-mudahan itu kita semua ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah malam hari ini cukup cerah, luar biasa. Yang biasanya hujan ya kan, godaannya makin luar biasa. Tapi alhamdulillah malam hari ini tetap aja jadi godaan juga sih. Apalagi kalau yang biasanya jalan-jalan sore-sore ini ya, jadi bukan jadi ya gitu. Jadi ujian mah ada aja, tergantung kita mengelolanya. Malam hari ini kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah, dan alhamdulillah kita sekarang masuk di bab 9. Sebelum melanjutkan, kita sebentar lagi bulan Ramadan, dan alhamdulillah sekarang udah di akhir bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan diberkahi bulan Sya'ban dan juga bisa sampai ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi berkah, kita kuat ibadah dan juga kuat beramal dan yang lainnya semakin mudah. Kita tentu perlu dipersiapkan dari sekarang ya. Kita siapkan mental kita, keimanan kita siapkan harta kita atur waktu kita agar kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masuk di bab 9, yaitu babut tafkir fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umurihima wa taksirin nafsi wa tahdibiha wa hamliha alal istiqomah. Paham? Kita baca artinya ya. Bab ini akan menceritakan tafkir, berpikir. Nah, kita diajak berpikir. Tafkir atau kata bahasa kitanya itu tafakur. Nah, tafakur fi azimi makhluqatillahi ta'ala, pada keagungan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fana'id dunya, dan juga kepanaan dunia. Jadi dunia itu berarti tidak kekal ya, udah tabiatnya. Wa ahwalil akhirah, dan pakai wuhnya akhirat. Wasairi umurihima, dan juga yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Wa taksirin nafsi,
dan menceritakan tentang nafsu yang lalai wa tahdibiha dan bagaimana menempa nafsu, wa hamliha mengajaknya alal istiqomah terhadap istiqomah. Panjang juga judulnya. Jadi mengingatkan di sini satu, kata musannif rahimahullah, diajak berfikir, bertafakur tentang makhluk Allah. Yang kedua, mengingatkan bahwa dunia itu fana, akan berakhir, berlalu. Nah ini yang harus kita ingat, harus jadi patokan. Jadi apapun akan ada akhirnya, termasuk kita gitu, akan ada akhirnya. Cuman kan nggak tahu siapa yang duluan. Bisa jadi bapak-bapak, bisa jadi saya belakangan, nggak apa-apa. Atau bisa jadi saya belakangan, bapak-bapak duluan. Bisa aja kan begitu. Tapi pengennya yang mana? Yang satu apa yang dua? Gitu ya. Pengennya mah kita tuh hidup terus ya, enak gitu. Ya, walaupun kita pengen begitu, Allah nggak pengen begitu. Allah sudah menetapkan dunia ini fana. Jadi kalau ada yang hilang, ada yang rusak, itu di antara kita nih, di sekeliling kita, gak usah kaget. Walaupun masa baru beli, masa udah rusak, ya namanya dunia. Ya udah komplain aja, benerin aja. Ini juga dunia, kitanya aja bakal rusak, bakal mati. Nah begitu. Wa ahwalil akhirah nih, menceritakan tentang, sebenarnya nggak terlalu panjang ini babnya, tapi ditulis judulnya aja luar biasa, tentang pakaiwuhnya akhirat. Jadi di akhirat itu nanti akan luar biasa, bikin orang stres. Bahkan diceritakan di surat Jummah itu kan, bayi aja nanti di hari kiamat itu bisa langsung berubah gara-gara saking pakaiwuhnya gitu, karena bikin puyang pusingnya gitu. Dan juga menceritakan nafsu yang selalu lalai. Nah, makanya harus ditempa, harus dididik dan diarahkan agar bisa istiqomah. Syukur-syukur kita bisa nyampe ke nafsul mutmainnah. Jadi nafsul mutmainnah itu, nafsunya itu udah sejalan dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah targetnya ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertanya tentang dosa. Ini yang enggak bermanfaat aja ditinggalin. Jadi yang nafsul mutmainnah itu udah tarkuhu malayani. Yang enggak bermanfaat aja udah ditinggalin. Apalagi yang dosa. Nah, begitu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, di sini musannif rahimahullah mengawali bahasannya dengan ayat surat Saba, di surat Saba ayat 46, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Nah, ini ayat ini menceritakan tentang bahwa kata Allah, wahai Muhammad Rasulullah, katakanlah bahwa innama a'izukum, sungguh kita ini, saya ini cuma mengajak pada kalian biwahidatin, hanya satu. Apa yang satu? Yang satu itu antaqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Kalau bahasa ininya ya, setelah saya baca-baca tafsirnya, saya lempengin lah. Diperintahkan untuk berpikir sendiri atau berdiskusi.
berdiskusi ya. Jadi kalau secara ininya diceritakan di dalam tafsir bahwa Nabi Muhammad SAW itu kan setelah diangkat jadi Rasul, mendapatkan wahyu Al-Quran, itu kan beliau itu diisukan, ya, disampaikan, diisukan gila, bahwa Nabi Muhammad itu gila, gitu ya. Ya karena diantaranya yang pertama, orang Quraisy kan nggak terima ya, yang orang-orang kafirin, orang musyrik itu nggak terima karena satu, Nabi Muhammad mengatakan dirinya Rasul, nah, karena perintah Allah kan Rasul. Yang kedua, mengajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan patung, meninggalkan ausan. Nah, bagi mereka ini adalah hal yang luar biasa. Ditambah lagi Al-Quran itu bahasa sastranya yang tinggi, yang tidak mungkin disampaikan oleh seorang Nabi Muhammad gitu, atau seorang manusia lah gitu. Nah makanya karena nggak ada celah yang lain agar orang-orang itu tidak mendekat pada Nabi Muhammad, satu celahnya yaitu diisukan bahwa Nabi Muhammad itu gila. Subhanallah, ini Nabi Muhammad aja dibilang gila. Masa kita disindir dikit kesinggung? Ini Nabi loh, Nabi Rasul, dibilang apa? Dibilang gila, coba. Kebayang? Ya alhamdulillah kita tidak ketemu Rasul dan bisa beriman, alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Makanya kita harus bersyukur banget. Karena Rasulullah SAW tidak sejaman dengan kita, dan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk percaya, beriman pada Rasulullah SAW. Tidak termakan oleh isu-isu yang mengatakan Nabi Muhammad itu gila. Alhamdulillah. Jadi di ayat ini Allah memerintahkan agar kita itu berdiskusi, bertafakur. Cobalah lihat loh, Nabi Muhammad itu kan dapat gelar Al-Amin kan. Sebelum jadi Nabi udah dapat gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang paling jujur, gak mungkin bohong. Sampai waktu pertama kali Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah itu diangkat jadi Rasul, itu kan ditanya dulu sebelumnya para warga-warga yang hadirin itu, percaya nggak kalian kalau di belakang gunung ini ada pasukan yang mau menghancurkan kalian? Semuanya bilang percaya, karena Nabi nggak pernah bohong. Tapi tatkala Rasulullah menyampaikan saya ini adalah Rasul Allah, langsung berbagai reaksi. Apalagi kan yang kemarin, yang baru-baru kita cerita Isra Mi'raj, ya kan? Isra Mi'raj itu ya kalau tidak dibarengi dengan iman, ya kejadiannya di luar nalar kita. Makanya harus iman dulu nih, baru bolehlah cari hikmah yang lain. Coba bayangin Pak, di zaman dulu ya Pak, nggak nyampe semalam dari Masjidil Haram bisa ke Masjidil Aqsa. Kalau sekarang mungkin biasa aja ya. Sekarang nggak nyampe semalam, mungkin cuma 2 jam sini ke Singapura misalnya. Percaya aja bisa. Kenapa? Ada pesawat yang cepat, ya kan? Ada superjet juga.
mungkin mobil juga dipatwal, jadi blus gitu kan. Nah zaman dulu Rasulullah menyampaikan beliau itu nggak nyampe semalam, bahkan ikhtilafnya panjang itu, tempat tidurnya aja masih anget gitu, bahasa saking sebentarnya. Ya orang itu kan di luar nalar, kecuali makanya Abu Bakar Siddiq ya karena udah yakin, karena melihat siapa yang menyampaikan, jadi Abu Bakar Siddiq langsung percaya karena yang menyampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lain, wah dia berpikir-pikir tuh. Ya alhamdulillah kita mah langsung beriman, alhamdulillah. Bisa jadi kalau kita zaman dulu tuh ada di situ, bisa jadi kita masuk kubunya Abu Jahal, bisa jadi. Abu Jahal lebih meyakinkan daripada Nabi Muhammad SAW bagi sebagian orang. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi di ayat pertama ini adalah kita itu diperintahkan untuk berdiskusi, bertafakur, yang diskusi itu dan tafakur itu menjadikan kita makin kuat iman. Nah, gitu. Jangan diskusi yang kosong atau kongkaunya gitu, ngobrol tuh nggak nilai gitu. Nah, kita diperintahkan diskusi, ngobrol itu yang ada nilainya. Ya, nilai bagi kehidupan dunia, nilai bagi kehidupan akhirat. Bahkan diusahakan diskusinya malah yang membuat bertambahnya iman. Nah, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat Ali Imran ya, ayat 190 sampai 191, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayat ini menyampaikan gini, ada yang disebut ulul albab. Ini yang pertama. Ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang selalu ingat pada Allah, selalu berzikir pada Allah saat diri, saat duduk, mau tidur, pokoknya tiada waktu kecuali ingat Allah, zikir kepada Allah. Mungkin kalau kita kayak mau makan kita baca doa, mau ke kamar mandi kita baca doa, itu kan diantara zikir juga. Kalau lagi jalan kan, kalau datar baca alhamdulillah. Kalau naik baca Allahu Akbar. Kalau turun baca Subhanallah. Jadi zikir. Nah, Allah puji, itu termasuk ulul albab. Selain berzikir, dia wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia selalu bertafakur. Nah, kenapa? Karena tafakur memikirkan langit dan bumi, itu juga diantara yang menyebabkan keimanan itu bertambah. Jadi ada syaratnya ya. Bertafakur yang menyebabkan keimanan bertambah. Karena di surat lain kan Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang akan makin tambah takut kepada Allah itu ulama. Ulama itu orang yang berilmu. Nah, kita harus berdiskusinya, bertafakurnya, melihat alam, melihat yang lainnya, itu yang menjadikan kita makin
makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita kan makin sadar ya, bagaimana lihat yang di sekeliling kita misalnya. Bahkan di surat itu diperintahkan bertafakur tentang diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba perhatikan bagaimana mata, bagaimana ciptaan kepala, bagaimana dan lain. Belum lagi di sekeliling kita ada tumbuhan, ada langit dan sebagainya. Tafakur yang boleh itu adalah yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan menyadari siapa kita, sampai punya kesimpulannya itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi punya kesimpulan gitu, sampai punya kesimpulan gitu. Semuanya enggak sia-sia yang diciptakan. Kita tahu siapa kita. Nah, siapa kita nih di hadapan Allah itu, siapa kita? Sampai sadar kita itu adalah makhluk Allah dan harus ngapain. Sekarang harus ngapain? Nah, begitu. Nah, itu tafakur yang diperbolehkan. Karena semakin kita bertafakur itu semakin kita tahu siapa kita. Makanya ada istilah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi siapa orang yang tahu tentang dirinya pasti tahu siapa Tuhannya. Maksudnya dia akan mengetahui harus bagaimana. Anggaplah kita ini kan namanya apa? Makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita urut gitu, bahkan ya, informasinya gitu kan, kita ini udah bersaing dari sebelum kita ke dunia gitu kan, dengan ratusan juta sel bibit yang menang, alhamdulillah kita, alhamdulillah. Jadi itu sudah diberikan oleh Allah. Ditambah lagi sekarang kita hidup, walaupun mungkin ada yang merasa hidupnya pahit mulu. Ada nggak di sini yang ngerasa pahit gitu hidupnya? Kali-kali minum kopi pahit, Pak, biar tahu kalau hidup itu manis. Gitu. Jadi merasakan kalau wah ada kesedihan, tapi kan sampai sekarang kita hidup, betul nggak? Sampai sekarang kita hidup. Nah itu kalau menurut saya ya, kalau hasil penelitian saya terhadap diri sendiri, kalau kita merasa pahit mulu, kita mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua mungkin bisa jadi standarnya kita tidak paham dengan diri sendiri. Ya orang kita punya duit 100.000 kok mikirin yang 1 juta. Nah, ya standarnya 1 juta kan jadi capek. Ya coba kita lebih ini lagi ya, pahami diri kita sendiri ya, biar kita bisa bahagia. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang akhirnya bisa menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dulu ada penceramah menyampaikan cerita begini. Jadi suatu ketika ada seseorang tiduran di bawah pohon beringin. Kan tiduran lihat ke atas ada buah beringin. Buah beringin kecil-kecil, padahal pohonnya besar. Sementara di sisi lain dia lihat ada buah waluh. Hah? Waluh tahu kan? Labu yang kuning itu. Gitu. Pohonnya kan rentan ya, nggak kuat, tapi buahnya besar. Kan? Pohonnya itu nggak kuat. Mana ada yang labu ya, bisa gantung-gantung gitu. Semua pada menjalar di bawah kan. Nah pas lagi gitu, dia kan lagi tiduran, jatuh tuh buah beringin itu, kena hidungnya.
sadar dia, alhamdulillah. Coba kalau segede labu tuh, segede waluh, buah beringin, nepuk hidung, pengek dah kita ya. Nah gitu ya, di situ dia bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allah Subhanahu wa taala udah ciptakan itu udah sempurna. Sempurnanya itu kesempurnaan sesuai dengan tugas yang Allah berikan. Lalat itu sempurnanya emang begitu. Dia itu mendatangi tempat yang kotor. Lebah Allah ciptakan sempurna mendatangi tempat bunga-bunga di situ. Ya di situ walaupun ada yang ngambil bunganya itu yang pahit mulu, ada. Makanya ada madu pahit. Jadi nggak selamanya madu itu manis, Pak. Ada juga madu pahit. Jadi kalau Bapak merasa di rumah itu ya istri Bapak rada pahit, ya namun nggak semuanya madu manis. Mungkin Bapak bagian yang pahitnya aja. Nah begitu. Jadi Allah ciptakan sempurna dengan tugasnya. Ya cacing ya tugasnya di situ. Babi tugasnya begitu, udah Allah ciptakan sempurna. Itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ayat ini memuji hamba-hambanya, kita-kita, kalau kita bertafakur kepada Allah dan menambah dekat, udah gitu kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala di kondisi apapun. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ghasyiyah yang kita sering dengar, diajak berpikir, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Ini tandanya Quran itu realistis. Di antaranya Allah nggak nyebutin mercy. Tahu Allah akan ada mercy kok. Tahu Allah akan ada Jaguar, mobil yang canggih. Tahu Allah akan ada jet yang canggih. Tapi tatkala itu Quran diturunkan di padang pasir yang taunya unta. Betul? Hah? Coba kalau menceritakan, misalnya menceritakan mercy, tidak masuk akal. Ya tadi aja Nabi Muhammad apa? Dibilang gila. Nah diantaranya, ya sampai sekarang sih masih. Itu kalau mau digali hikmahnya unta itu seperti apa, ada. Unta itu kan dikatakan itu apa namanya, perahunya padang pasir. Perahunya padang pasir adalah unta, karena unta itu kuat, bisa walaupun nggak nemu air 1 minggu apa ya, kalau nggak salah, dia kuat tetap di padang pasir. Yang kedua, misalnya nggak ada air di padang pasir, tinggal disembelih aja untanya, karena unta menyimpan air di punuknya itu, yang lekukan di atas itu. Nah itu di situ ada tabung air. Gak bisa berapa gentong itu, lumayan begitu ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan untuk silakan coba perhatikan unta, bagaimana bisa jalan, bagaimana dia bisa hidup, bagaimana dia bisa bertahan. Mungkin juga ada sifat-sifatan unta yang bisa diteliti dan bisa kita tiru, mungkin juga, dan sebagainya. Intinya mungkin bukan hanya unta, tapi coba lihat makhluk hidup. Coba perhatikan kambing, coba perhatikan ayam. Bagaimana Allah ciptakan. Ayam makan sampah biasa aja, nggak sakit ya kan?
Kita makan yang kotor udah sakit sebelum dimakan, bener nggak? Gitu. Udah sakit sebelum dimakan. Makanan istri yang bagus aja kadang-kadang gara-gara keasinan, apaan ini makanan? Asin banget. Padahal habis gitu kan. Ya kan dicobain, kali aja ada yang nggak asin. Yang dicobain, nah gitu. Itu di sini suruh bertafakur. Apalah yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi kayak sekarang kapal selam canggih, pesawat yang canggih, itu terinspirasi dari makhluk Allah. Termasuk radar yang ada di kapal selam itu yang anti tabrak. Itu terinspirasi dari makhluk Allah yang ada di laut. Kan di laut itu diantaranya kan ada apa? Ada hewan yang hidup di kegelapan. Nah dia hidup di kegelapan nggak pernah nabrak tuh, karena ada radar, ada sinyal begitu. Nah semuanya juga termasuk ya, ada yang inspirasinya itu dari lalat juga modelnya, itu ada yang dari nyamuk dan sebagainya, dari makhluk Allah yang lain. Nah makanya diperintahkan apalah yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana Allah ciptakan unta. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba lihat ke atas, lihat langit, nggak ada tiangnya, tapi bisa, dan sebagainya. Di sana ada kehidupan. Nah, langit itu mana sih? Ya udah, pokoknya di atas. Coba lihat ke atas. Bagaimana gitu tuh udah ketutup pada langit ya, nggak bisa lihat dia lagi, udah segitu. Nah, itu Allah ciptakan. Ya contohnya ada apa? Ada awan. Ya mungkin kalau dari bawah cuma lihat gelapnya doang. Tapi kalau yang udah pernah naik pesawat, bagaimana deg-degannya kalau disampaikan ada awan nih. Bagaimana goyang-goyangan gitu kan? Goyang-goyangnya kapal gitu. Karena di sana ada kehidupan, di sana ada itu, dan nggak jatuh gitu. Kita lihat langit juga, coba hujan. Berapa banyak itu kalau disimpan, di mana caranya? Apakah di sana kelihatan tangkinya? Tidak. Allah yang menurunkan hujan itu. Apakah hujan itu pasti menyuburkan? Tidak juga. Nah, makanya keberkahannya itu milik Allah. Yang menyuburkannya itu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang banyak hujan yang menjadi musibah, ada juga hujan yang menjadi nikmat. Ya, sebagaimana terjadi di Sumatera. Alhamdulillah, kita ada di tempat yang aman. Kurang bersyukur gimana ya kita? Harus bersyukur. Coba. Alhamdulillah kita mah di tempat aman. Ini walaupun sekarang mungkin nggak banjir, tapi mereka kalau bisa jadi kalau ada turun hujan itu trauma mereka itu. Udah rumahnya belum jadi, nggak ada. Mau bangun rumah juga bingung. Oh, kebayang Pak? Ini misalnya masjid ini kena lumpur tuh. Lumpurnya kan bukan lumpur cair, lumpur. Gimana? Bangun di atasnya juga ini rentan kan tanahnya. Digali sebelahnya lumpur juga. Nah, makanya kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Ya sekalian peduli, kirimlah bantuan. Kalau nggak punya bantuan berupa materi, jangan lupa doakan. Jangan lupa doakan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tuh coba lihat gunung. Udah Allah susun semuanya sedemikian rupa. Udah Allah siapkan, ini gunung Merapi, ini bukan. Gitu. Buat yang suka naik gunung, betapa indahnya gunung. Begitulah Allah ciptakan, dan diantaranya adalah gunung itu untuk apa? Untuk keseimbangan. Coba kalau rata doang gitu, jadi nggak seimbang. Nah, paku bumi, istilahnya paku bumi. Wal jibala autada. Nah, di surat lain, surat apa itu? Allah jadikan gunung itu autada sebagai paku yang menjadikan bumi ini seimbang. Udah gitu kan kita jadi indah juga kan, ada pemandangan yang indah gitu dengan gunung itu.
Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi Allah hamparkan. Jadi ada bumi yang diciptakan itu udah siap untuk tempat tinggal kita. Ada juga yang tidak bisa kita tinggali. Fadzakir, nah fadzakir, coba berpikir dari logika situ saja harusnya kalau kita gunakan logika yang sebenarnya, kita akan beriman dan akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di surat Al-Ghasyiyah. Surat Muhammad, Allah malah memerintahkan untuk jalan. Apa? Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Kita suruh jalan, terus lihat, bertafakur. Kalau di sini udah bosan, jalan di sana lihat. Ada gunung batu, ada gunung tanah juga. Di Jawa ada gunung batu kan? Ada gunung tanah juga. Ya, luar biasa. Siapa itu yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Ada gunung yang tinggi di atas 1000 kaki, ada juga gunung yang pendek. Yang akhirnya kan di bab kopi itu jadi berbeda, Pak. Kalau yang di atas 1000 kaki kopinya jadi kopi Arabica. Nah, kalau di bawah itu kopi Robusta. Rasanya juga beda. Silahkan rasakan sendiri, saya nggak jual kopi. Nah, luar biasa sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajak, diperintahkan untuk bersyukur, untuk bertafakur maksudnya, untuk bertafakur sehingga kita itu bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertafakur atau mungkin kita belajar tapi kok makin jauh dengan Allah, berhenti. Itu salah jalan berarti. Karena harusnya kita makin tahu diri, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di bab ini cuma disebutin ada satu hadis. Sebenarnya banyak, saya juga nggak gali, liatin yang ada di sini aja. Yaitu hadisnya itu ini Bapak sekalian, hadisnya yang luar biasa, yaitu al-kayyisu mandana nafsahu wa amina lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'alallahi aman wa tamanna 'alallah. Orang yang kuat itu kata Rasulullah dan beramal untuk setelah mati. Nah, ini mengingatkan bahwa kematian, yang kedua setelah mati. Jadi kita tidak hanya hidup di dunia. Lemah itu adalah orang yang membiarkan nafsunya itu ngikutin seleranya, ngikutin syahwatnya. Tapi dia berharap mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan saya masuk surga. Tapi nafsu dibiarin aja ngikutin. Nah, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua mendapat bimbingan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa menundukkan nafsu kita, menjadikan diri kita selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang gundah diberi kebahagiaan, yang sedang susah diberi kemudahan, yang punya utang mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah beri jalan untuk melunasi hutangnya, yang punya cita-cita semoga Allah mudahkan menggapainya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam keadaan ridhonya sehingga kita semua bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Semoga tidak ada. Oh, apa itu?